Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Saya Ibu Fitria sebagai pengajar IPS kelas 8. Namun hari ini Ibu akan memberikan materi tentang anti narkoba, anti bullying, dan COVID-19. Materi pertama yaitu tentang narkoba. Narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Jenis-jenis narkoba. Menurut Undang-Undang tentang narkotika, narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan resiko ketergantungannya. 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. 2. Narkotika golongan 2 biasanya dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Sedikitnya ada 85 jenis obat yang termasuk narkotika golongan 2, yakni morfin dan alfa-prodina. Narkotika golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. 3. Narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Jika didasarkan pada bahan pembuatnya, bedakan menjadi 3 jenis, yakni 1. Narkotika sintesis. Didapatkan dari proses pengolahan yang rumit, jenis narkoba ini diketahui sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika bersifat sintesis yaitu amfetamin, metadon, dexamfetamin. 2. Narkotika semi-sintesis. Narkoba jenis ini diolah menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contoh narkotika semi-sintesis adalah morfin, heroin, kodein. 3. Narkotika alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami. Narkoba jenis ini diketahui langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Jika disalahgunakan, narkoba alami bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan. Salah satunya yakni bisa berakibat fatal berupa kematian. Bahaya narkotika. 1. Dehidrasi. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh bisa mengalami kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. 2. Halusinasi. Menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Dalam dosis berlebih, bisa juga menyebabkan muntah, mual, rasa takut, dan serta gangguan kecemasan. 3. Menurunnya tingkat kesadaran. Pemakaian narkoba dalam dosis yang berlebih juga bisa menimbulkan efek tubuh rileks, sehingga kesadaran menjadi berkurang drastis. Pemakaian narkoba bisa tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut jelas sangat berisiko membuat koordinasi tubuh terganggu, menjadi sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan, sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. 4. Kematian merupakan dampak narkoba yang paling buruk. Bisa terjadi jika sang pemakai mengkonsumsi obat-obatan tersebut dalam dosis terlalu tinggi atau overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain diketahui bisa menyebabkan tubuh menjadi kejang-kejang. Sementara apabila hal itu dibiarkan, nyawa sang pemakai narkoba bisa saja melayang atau dapat menimbulkan kematian. 5.
gangguan kualitas hidup. Contohnya, pemakai narkoba akan mengalami kesulitan berkonsentrasi saat bekerja, menderita masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tips menghindari narkoba. 1. Jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. 2. Mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba, memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita kepada penyalahgunaan narkoba. 3. Memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik kepada kita. 4. Selalu ingat bahwasannya ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba, apalagi bagi pengendara narkoba, adalah lembaga pemasyarakatan. 5. Gunakan waktu yang tempat aman. Jangan keluyuran malam-malam. Bersantailah dengan keluarga, karaoke, piknik, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama, nonton bersama keluarga. 6. Bila mempunyai masalah, maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Materi kedua yaitu anti-bullying. Apa itu bullying? Pengertian bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di media nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Terjadi atau dianggap perundungan pada seseorang jika orang itu merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain. Sebagai benih kekerasan, perundungan bisa ditekan, maka kekerasan yang lebih parah akan bisa dicegah. Bentuk-bentuk bullying. Verbal seperti membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, dan mempermalukan. Fisik seperti menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, dan meninju. Sosial seperti mengucilkan, membeda-bedakan, dan mendiamkan. Dunia maya, cyberbullying seperti memperolok di media sosial atau mengirimkan berbagai pesan yang menyakiti, menghina, mengancam. Pesan teror, menyebarkan kabar bohong, mengubah foto tidak semestinya, perang kata-kata dari dunia maya, membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang, memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan, mengucilkan seseorang dari grup daring. Cara mengatasi bullying. 1. Tetaplah bersikap tenang, misalnya dengan mengambil nafas dalam-dalam selama 1 menit, kemudian hembuskan keluar. 2. Sembunyikan kemarahan atau kesedihanmu di depan perundung atau pelaku orang yang melakukan perundungan. 3. Berdiri tegak, angkat kepalamu, pandang pelaku dengan tegas, hadapi pelaku dengan tenang atau tinggalkan perundung. 4. Tanyakan permasalahan atau tolak permintaan pelaku dengan sopan. 5. Segera menyingkir bila kamu dalam bahaya. 6. Cari bantuan untuk menghentikan perilaku perundungan yang kamu alami. 7. Blokir akun media sosial pembuli bila kamu mengalami perundungan siber. 8. Simpan perilaku perundungan yang kamu terima sebagai barang bukti. 9. Ceritakan atau laporkan perilaku perundungan yang kamu terima. 10. Hindari bersikap mendendam dan membalas perilaku perundungan yang kamu terima. Materi yang ketiga yaitu tentang COVID-19. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang.
Seperti penyakit flu, banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome, MERS-CoV, atau Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, pneumonia. SARS yang muncul pada November 2002 di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu menyakiti 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya 774 orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernafasan berat tersebut. Faktor resiko infeksi coronavirus. Siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum pada musim gugur dan musim dingin. Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga beresiko terserang penyakit ini, misalnya berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019. Penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur pengidap, batuk, dan bersin, menyentuh tangan atau wajah yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Tinja atau fases jarang terjadi. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona atau COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Gejala infeksi coronavirus. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksi dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. Batuk dengan lendir, sesak nafas, mengidap nyeri dada dan sesak saat bernafas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu, contohnya orang dengan penyakit jantung dan paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi dan lansia. Diagnosis infeksi coronavirus. Untuk mendiagnosis infeksi virus corona, dokter akan mengawali dengan anamnesis atau wawancara medis. Di sini dokter akan menanyakan seputar gejala atau keluhan yang dialami pasien. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan diagnosis. Dokter mungkin juga akan melakukan tes dahak, mengambil sampel dari tenggorokan atau spesimen pernafasan lainnya. Untuk kasus yang diduga infeksi novel coronavirus, dokter akan melakukan swab tenggorokan, DPL, fungsi hepar, fungsi ginjal, dan PCT atau CRP. Komplikasi infeksi coronavirus.
virus corona yang menyebabkan penyakit SARS bisa menimbulkan komplikasi pneumonia dan masalah pernafasan parah lainnya bila tak ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, SARS juga bisa menyebabkan kegagalan pernafasan, gagal jantung, hati, dan kematian. Hampir sama dengan SARS, novel coronavirus juga bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Infeksi virus ini bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pengobatan infeksi coronavirus. Minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Perbanyak istirahat, perbanyak asupan cairan tubuh. Jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat. Perawatan pasien infeksi coronavirus. Bila pasien mengidap infeksi novel coronavirus, dokter akan merujuk ke rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan setempat. Bila tidak dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukan isolasi, serial fototoraks sesuai indikasi, terapi simptomatik, terapi cairan, ventilator mekanik bila gagal nafas. Bila ada disertai infeksi bakteri, dapat diberikan antibiotik. Pencegahan infeksi coronavirus. 1. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. 2. Hindari menyentuh wajah, hidung, dan mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. 3. Hindari kontak langsung dan berdekatan dengan orang yang sakit. 4. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. 5. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. 6. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. 7. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. 8. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran nafas. 9. Selain itu, kamu juga bisa perkuat sistem kekebalan tubuh dengan konsumsi vitamin atau suplemen sebagai bentuk pencegahan virus ini. Berikut ini foto-foto di masa pandemi COVID-19 saat PPDB dan pertemuan wali siswa UPTD SMPN 7 Bangkalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semangat belajar dari rumah.